Rencana besar Paulo Fonseca untuk merombak lini tengah AC Milan. Di musim pertamanya sebagai pelatih kepala AC Milan, Paulo Fonseca berencana merombak lini tengah rossoneri. Menurut laporan, hanya ada 3 pemain yang dipastikan bertahan di klub selama Mercato mendatang: Tijani Reinders, Ruben Loftus-Cheek, dan Yunus Musa. Laporan dalam minggu terakhir menunjukkan bahwa misi utama Fonseca adalah memberikan keseimbangan di lini tengah AC Milan. Hal ini menjadi prioritas utama karena musim lalu Milan kerap kali tidak stabil di area tersebut. Kurangnya komposisi yang tepat dan pengganti yang layak di bangku cadangan berkontribusi pada hasil yang buruk dalam beberapa pertandingan. AC Milan dikabarkan melihat Yusuf Fofana sebagai target utama untuk memperkuat lini tengahnya. Kedatangan pemain AS Monaco ini bisa memicu kepergian Ismail Bennacer dan Yacine Adli. Menurut laporan dari Tuttosport, dua ini mungkin akan mengikuti jejak Tommaso Pobega yang juga sedang menjadi pembicaraan di Fiorentina. Fonseca memahami bahwa untuk membangun tim yang kompetitif, evaluasi dan negosiasi harus dilakukan dengan hati-hati. Meskipun dalam dunia yang ideal, seorang striker akan menjadi prioritas pertama, mengejar target di lini tengah, memberikan waktu untuk evaluasi yang lebih menyeluruh, dan negosiasi yang lebih baik. Kesimpulannya, dengan rencana besar Paulo Fonseca untuk merombak lini tengah, AC Milan berharap bisa kembali kompetitif di musim mendatang. Fokus pada keseimbangan lini tengah menjadi prioritas utama, dengan target seperti Yusuf Fofana yang ditargetkan bisa membawa perubahan yang positif. Malick Thiaw dan Ismail Bennacer di ambang pintu keluar San Siro. Mercato musim panas dibuka pada hari Senin, dan AC Milan sudah bersiap untuk memperkuat skuadnya setelah perencanaan berbulan-bulan. Berikut adalah rencana dan target yang telah klub susun untuk periode transfer kali ini. AC Milan sudah mulai merencanakan Mercato musim panas sejak akhir Mercato musim panas lalu. Klub telah mengidentifikasi kebutuhannya di berbagai posisi, dengan striker baru sebagai prioritas utama, mengingat kontrak Oliver Giroud yang telah habis. Proses identifikasi target ini telah diperkuat dengan kedatangan pelatih baru, Paulo Fonseca, yang turut serta mengevaluasi daftar pemain yang akan direkrut. Dalam beberapa bulan terakhir, AC Milan telah mengadakan 2 pertemuan rahasia untuk membahas tawaran penting yang diterima oleh pemainnya. Salah satu target yang paling diminati adalah Malick Thiaw, yang menerima minat dari Newcastle United, dan Ismail Bennacer, yang diminati oleh klub dari Liga Pro Saudi. Kepergian kedua pemain ini bisa membuka peluang transfer besar bagi rossoneri dengan peningkatan pendapatan yang signifikan. Daftar target yang telah disusun Milan kini dievaluasi lebih lanjut setelah kedatangan Paulo Fonseca. Meskipun nama-nama yang diincar pada Agustus 2023 mungkin berbeda dengan yang diincar pada musim panas 2024. Dasar rencana tetap sama, yaitu memperkuat lini serang dan posisi lainnya yang membutuhkan peningkatan. AC Milan sedang dalam tahap akhir persiapan untuk Mercato musim panas ini. Selain mengincar striker baru, klub juga mempertimbangkan pemasukan dari penjualan pemain yang dapat digunakan untuk mendanai pembelian pemain baru. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan performa tim dan mencapai hasil yang lebih baik di musim mendatang. Dengan strategi yang matang dan target yang jelas, AC Milan siap untuk menjalani Mercato musim panas yang produktif dan membawa angin segar bagi skuadnya. Diiming-imingi gaji 20 juta euro, Rafael Leao tegaskan ingin bertahan di AC Milan. Rafael Leao menerima tawaran menggiurkan dari Al Hilal dalam beberapa hari terakhir, namun ia menolaknya karena tidak ingin meninggalkan AC Milan. Pemain sayap asal Portugal berusia 25 tahun yang saat ini sedang mengikuti Euro 2024 bersama Portugal di level klub terus menjadi sosok jimat bagi rossoneri. Meskipun ia menjadi sasaran banyak kritik pada musim ini. Pada musim terakhir Stefano Pioli sebagai pelatih, ia mencetak 15 gol dan memberikan 14 assist dalam 47 pertandingan. Penampilan ini tidak terlalu mengecewakan, namun kurang mendapat apresiasi dari beberapa penggemar.
Hal ini tidak lepas dari harapan mereka yang sangat tinggi kepada sang pemain. Terlebih Rafael Leao tercatat sebagai pemain dengan gaji tertinggi di AC Milan. Situasi inilah yang membuatnya banyak dikabarkan akan segera meninggalkan AC Milan. Dalam beberapa pekan terakhir, banyak laporan yang merinci ketertarikan serius terhadap Leao dari beberapa klub di Arab Saudi yang tampaknya bersedia membayar sekitar 100 juta euro untuk menggait bintang Milan tersebut. Corriere dello Sport merinci bagaimana Al Hilal mengirimkan tawaran kepada Antonio Leao, ayah dan perwakilan pemain sayap Milan itu, melalui seorang utusan yang bersedia memberinya kontrak senilai 20 juta euro per musim. Diincar oleh Jorge Jesus di klub Saudi. Pemain berusia 25 tahun itu menolak tawaran tersebut karena tidak ingin menyerah pada Rossoneri yang hanya mau menjualnya dengan klausul pelepasan 175 juta euro. AC Milan hampir sepakati kontrak baru untuk Matteo Gabbia. AC Milan hampir sepakat untuk memperpanjang kontrak Matteo Gabbia. Kepastian ini didapat setelah pihak klub berdiskusi dengan agennya selama beberapa waktu. Sementara ada banyak perhatian dan spekulasi seputar perekrutan yang mungkin dilakukan AC Milan untuk memperkuat skuad yang tersedia untuk Paulo Fonseca. Ada juga kebutuhan untuk memperbarui beberapa pemain untuk melindungi pemain inti. Mike Mignon dan Theo Hernandez adalah dua pemain yang paling banyak dibicarakan. Sang pemain saat ini sedang berada dalam diskusi untuk memperpanjang kontraknya, namun semua itu terhambat karena tuntutan gaji mereka dan status mereka sebagai salah satu yang terbaik di dunia di posisi masing-masing. Ada juga nama lain yang sedang berusaha untuk diberi kontrak baru. Menurut laporan terbaru dari calciomercato.com, Milan telah melakukan kontak dengan agen Matteo Gabbia selama beberapa pekan terkait perpanjangan kontraknya saat ini yang akan berakhir pada Juni 2026. Di atas meja ada proposal pembaruan dengan kenaikan gaji dan target waktu akan diperpanjang 2 tahun, jadi sampai 2028. Kedua belah pihak hampir mencapai kesepakatan definitif menurut sumber tersebut. Gabbia menghabiskan paruh pertama musim lalu sebagai pemain pinjaman di Villarreal di La Liga dan dipanggil kembali pada bulan Januari karena mengalami cedera. Ia akhirnya tampil lebih dari 20 kali di paruh kedua musim dan tampil mengesankan.